Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bikin lapis legit bermotif di bagian tengahnya. Untuk adonan dasar lapis legit, aku nggak tunjukin lagi cara bikinnya. Jadi, ini resepnya aku pakai yang 40 butir kuning telur. Nanti teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi atau di beranda video YouTube aku. Kemudian aku juga pakai loyang ukuran 22 kali 22 sebanyak 2 buah loyang dan juga pewarna. Dan yang ini untuk motifnya aku pakai aluminium siku ukuran 1,5 cm ya teman-teman. Jadi untuk cara bikinnya teman-teman langsung aja simak video ini sampai selesai ya. Nah, jadi kita langsung aja ya teman-teman supaya videonya ini tidak terlalu panjang. Untuk lapisan motif yang pertama aku pakai warna hijau. Jadi untuk setiap lapisnya ditimbang sebanyak 120 gram untuk loyang ukuran 22 kali 22 ya. Jadi ini kita mau bikin warna yang sama tetapi kita bikinnya 2 buah loyang. Nah, ini kita tuang dulu masing-masing ke dalam loyang. Kemudian diratakan ya teman-teman. Nah, karena ini lapisan yang pertama, ini kita panggang di rak yang paling atas, pakai api atas bawah kalau menggunakan oven gas seperti ini ya teman-teman. Ini kita panggangnya sampai matang kurang lebih 10 menit sampai bagian tepinya sedikit kecoklatan. Nah, kalau kira-kira sudah matang, ini kita pindahkan di rak yang bawah dan teman-teman bisa lihat di atasnya ada api dan ini kita panggang dengan api atas kurang lebih 1 menit untuk lapisan yang pertama, cukup sampai permukaannya kuning kecoklatan ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita beri lagi adonan berwarna kuning. Dan ini lapisannya harus sama takarannya dengan yang pertama yaitu 120 gram ya teman-teman. Jadi ini dua-duanya loyangnya harus menggunakan warna yang sama. Karena aku bikin motifnya yang menggunakan warna yang sama ya teman-teman. Jadi ini kita bikin 2 loyang warna yang sama supaya teman-teman tidak bingung. Nah, kalau sudah diratakan seperti ini ya teman-teman, kemudian ini kita panggang lagi karena lapisan yang kedua dan lapisan yang seterusnya kita harus panggang dengan api atas aja. Dan ini suhunya 150 derajat untuk lapisan yang kedua sampai seterusnya. Tadi lapisan yang pertama kita pakai apinya 180 gram. Nah, untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita panggang pakai api atas kurang lebih setiap lapisnya 5 menit ya. Nah, untuk lapisan yang ketiga ini kita pakai warna pink. Ya, teman-teman, takarannya sama 120 gram untuk loyang ukuran 22 kali 22. Kemudian untuk lapisan yang ketiga yang berwarna pink ini juga kita panggang dengan api atas kurang lebih 5 menit setiap lapisnya dan ini kita panggang sampai matang sampai permukaannya kuning kecoklatan. Nah, untuk lapisan yang keempat di sini aku pakai warna ungu ya, teman-teman. Nah, untuk yang berwarna ungu juga kita panggang 5 menit sampai matang dan permukaannya kecoklatan. Nah, kalau kira-kira sudah 5 menit, ini tandanya sudah matang. Kemudian kita keluarkan dari oven. Dan untuk lapisan yang terakhir ya teman-teman, yaitu lapisan yang kelima, ini kita pakai warna Tosca ya teman-teman. Jadi ini campuran dari warna sisa warna ungu tadi, kemudian aku kasih adonan dasar dan diberi sedikit pewarna biru. Nah, kalau kita sudah tuang ke dalam loyang ini kita ratakan.
Nah, untuk lapisan yang terakhir ini kita panggang juga dengan api atas ya. Lamanya juga 5 menit ya teman-teman. Jadi setelah matang dan permukaannya kecoklatan, ini tandanya sudah selesai adonannya kita panggang. Nah, kita tekan dengan penekan lapis. Sebenarnya setiap lapisan sudah matang sebelum kita tuang dengan adonan yang baru, kita tekan dengan penekan lapis ya teman-teman. Tapi tadi aku lupa kasih tahu. Nah, untuk lapisan yang pertama ini warna hijau, aku mau ulangi lagi. Lapisan yang kedua warna kuning. Kemudian lapisan yang ketiga warna merah rose atau warna pink. Dan untuk lapisan yang keempat aku pakai warna ungu yaitu biru dan merah rose. Ini campuran kedua warna. Kemudian lapisan yang terakhir warna biru ya teman-teman. Nah ini lapisan motifnya sudah dingin. Kemudian kita mau keluarkan dari loyang. Dan ini harus ditunggu benar-benar sampai dingin ya teman-teman. Supaya pada saat nanti kita potong lapisannya tidak akan lepas. Nah, setelah kita keluarkan dari loyang, ini kita potong semua ya teman-teman. Ini aku pakai aluminium siku. Tapi kalau teman-teman tidak punya aluminium siku, bisa pakai penggaris, diukur tinggi dan juga lebarnya harus sama, yaitu 1,5 cm. Nah, kalau sudah selesai dipotong, kemudian kita mau potong untuk yang kedua kalinya, tapi ini kita potong dengan bentuk diagonal seperti ini. Nah, supaya lebih memudahkan, aku pakai aluminium siku, tapi buat teman-teman yang bisa potong manual juga boleh. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman, segitiga ataupun sebutannya potongan diagonal. Nah, kalau sudah dipotong diagonal ya teman-teman, nah nanti hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini kita potong semua. Tapi nanti mau kita pakai hanya sebanyak 22 batang aja. Nah, sebelum kita tempel ini kita mau beri dengan olesan susu kental manis untuk kedua loyang ini. Kemudian kita siapkan plastik atau kalian boleh pakai baking paper, dan ini potongan diagonal kita ambil yang bagian permukaannya, kita susun sebanyak 11 batang ya. Nah, kalau sudah selesai, kita susun sebanyak 11 batang. Ini kita mau sisihkan dulu sebentar. Kemudian kita ambil untuk potongan diagonal yang loyang satunya. Dan ini potongan diagonal bagian atas, kalian putar balik arahnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita lakukan sampai 11 batang ya, harus sama dengan motif yang sebelumnya. Nah, ini adalah yang tadi udah kita putar balik arahnya. Kemudian kita ambil bagian yang paling bawah, dan untuk yang sikunya itu kita susun di bagian tengah-tengah ya, teman-teman. Nah, seperti ini menghadap ke bawah.
Nah, kalau sudah, kemudian kita beri dengan susu kental manis untuk di bagian permukaannya. Kemudian kita ambil lagi potongan diagonal ya teman-teman. Jadi ini kita susun ke atasnya. Nah, dan ini adalah potongan diagonal yang terakhir. Kemudian kita ambil dan untuk di bagian sikunya menghadap ke bawah ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu akan bermotif saat kita potong. Nah, kalau sudah motifnya ini mau kita padatkan atau kita rapatkan dulu supaya pada saat kita potong tidak lepas-lepas ya teman-teman. Nah, karena di sini aku mau bikinnya ukuran 20, pakai loyang ukuran 20 kali 20 kali 7 cm. Dan ini kita mau ukur dulu ya teman-teman. Ini kita mau potong sesuai dengan loyang yang kita pakai yaitu ukuran 20. Nah, dan ini aku ukur langsung dengan menggunakan loyang karena di bagian bawah loyangnya ini sudah bersih ya teman-teman. Jadi jangan khawatir lagi kalau loyangnya ini kotor. Nah, dan motif ini udah selesai kita potong, ini kita sisihkan dulu. Nah, untuk panggangnya di sini aku mau pakai cara yang lain ya, teman-teman. Jadi untuk kulitnya ini kita mau langsung panggang dengan motifnya. Nah, yang pertama untuk loyang ukuran 20 ini setiap lapisnya untuk kulitnya ya, teman-teman. Jadi kalian panggang per lapisnya itu 100 gram. Jadi kita mau panggang 3 lapis untuk atas dan 3 lapis untuk yang di bawah. Nah, untuk lapisan yang pertama ini kita panggang dulu kurang lebih 10 menit suhu 180 derajat sampai matang. Nah, kira-kira kalau sudah 10 menit dan di bagian tepinya sudah kecoklatan, ini kita pindahkan di rak bawah, panggang dengan api atas kurang dari 1 menit untuk lapisan yang pertama. Kalau sudah matang dan kecoklatan seperti ini, kemudian kita beri lagi adonan yang sama, takarannya 100 gram. Kemudian ini kita ratakan dan panggang dengan api atas kurang lebih 5 menit sampai matang dan permukaannya kecoklatan seperti ini. Nah, kalau sudah matang ini kita tekan dengan penekan lapis dan ini kita tuang untuk lapisan yang ketiga ya. Ini kulit bagian bawah ya teman-teman. Nah, kalau sudah diratakan kemudian kita panggang lagi dengan api atas suhu 150 derajat ya sampai matang. Nah, ini sudah lapisan yang ketiga ya teman-teman. Kita tekan dengan penekan lapis. Kemudian langsung kita kasih susu kental manis karena kita mau tempel motifnya langsung ke dalam ya teman-teman. Nah, kalau sudah diberi susu kental manis seperti ini, kemudian kita mau masukkan motifnya ke dalam loyang langsung ya. Caranya ya seperti ini ya teman-teman biar lebih mudah. Langsung aja kalian balikkan loyangnya dan ini kita masukkan motifnya dan ditekan-tekan ya teman-teman. Ini aku pakai penekan lapis, tekannya pelan-pelan aja supaya di bagian dasarnya itu lebih nempel. Nah, ini kita mau panggang sebentar ya, kurang dari 5 menit ya teman-teman sampai permukaannya panas aja. Nah, kalau sudah kita keluarkan kemudian kita langsung tuang dengan adonan yang baru. Nah, ini adonannya 100 gram ya teman-teman. Jadi ini untuk lapisan yang di atas. Kemudian kita langsung ini panggang dengan api atas ya sampai matang kurang lebih 5 menit suhunya 150 derajat. Nah, kalau sudah matang kita tekan dengan penekan lapis kemudian kita tuang lagi dengan adonan yang baru.
Jadi yang seperti tadi aku bilang ya teman-teman, panggangnya 3 lapis di bagian bawah dan 3 lapis di bagian atas. Nah ini untuk lapisan yang ketiga ya teman-teman. Jadi kalau sudah matang, oh ya teman-teman, maaf, ini adalah lapisan yang ketiga, yang tadi lapisan yang kedua ya. Nah kalau sudah matang untuk lapisan yang ketiganya ini, nanti ya kita mau diamkan dan kita tunggu sampai dingin ya teman-teman, baru kita keluarkan kuenya dari loyang. Nah teman-teman, ini sudah selesai. Kita tekan dulu dengan penekan lapis ya. Nah kalau sudah, ini kita mau diamkan dulu. Nah sampai dingin seperti ini, tandanya kuenya udah dingin. Kemudian kita kerat di bagian tepinya. Nah kalau sudah dikerat di bagian tepinya, kemudian permukaannya kita alasi dengan plastik, lalu dibalikkan loyangnya. Dan ini adalah bagian kulit paling bawah ya teman-teman, atau bagian dasar. Nah ini kita alasi lagi dengan plastik, kemudian kita balikkan. Jadi permukaannya itu menghadap ke atas ya teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau ukur dulu. Tadi kita pakai loyangnya ukuran 20 x 20 ya. Jadi di sini hasil akhirnya 19 cm. Kemudian untuk tingginya kira-kira 4 cm gitu ya teman-teman. Jadi ini lumayan ukuran kuenya. Nah teman-teman bisa lihat, ini motifnya hanya ada di bagian kiri kanan, dan di bagian kiri kanan satunya sudah tidak ada motif ya. Nah teman-teman, sekarang aku mau potong, aku mau kasih lihat lapisan motif di bagian dalamnya seperti apa. Nah ini menurut aku motifnya simple ya teman-teman. Jadi ini aku bikinnya yang simple-simple dulu. Nah seperti ini motifnya. Oke deh kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini, semoga kalian suka. Nah selamat mencoba buat kalian yang pengen bikin lapis legit bermotif. Dan sampai bertemu kembali di video aku yang